Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis, yang mana kisah mistis ini adalah kisah dari seorang pendaki Jepang yang mendaki gunung di Gunung Sibayak, Sumatera Utara. Jadi kisah ini tuh cukup populer dan udah banyak juga menceritakan tentang kisah ini di berbagai sosial medianya. Jadi kisah ini diceritakan oleh Era, seorang warga yang membuka warung di Gunung Kaki Sibayak. Tapi sebelum aku melanjutkan kisah atau cerita ini, teman-teman bisa langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Jadi pada tahun 2013 ada seorang pendaki gunung asal Jepang yaitu bernama Yamada Kose. Jadi Yamada Kose ini tersesat ketika dia sedang mendaki Gunung Sibayak tersebut. Katanya sih dia melewati batas jalur pendakian. Jadi Yamada Kose ini masuk ke kawasan yang katanya itu memang udah dilarang untuk dilewati. Jadi istilahnya daerah sakral lah ya. Karena dia menghilang dan tidak kunjung turun juga, jadi warga setempat memanggil tim Basarnas untuk mencari si Yamada Kose tersebut. Akhirnya setelah beberapa hari pencarian, si Yamada Kose ketemu. Dia ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya udah haus, lemas, dan benar-benar hampir udah tidak berdaya lagi. Nah akhirnya tim Basarnas nolongin si Yamada Kose tersebut. Pas udah diselamatin kan diinterogasi tuh. Si turis Jepang itu ngejelasin dia tuh nyoba jalur yang sebelumnya warga gak pernah lewat. Jadi dia mau ngelewatin jalur yang gak dilewatin banyak orang. Sampailah pada akhirnya dia masuk ke perkampungan warga. Masalahnya warga di perkampungan tersebut itu malah nyuekin si Yamada Kose. Sumpah sih merinding. Dan warga di perkampungan tersebut itu gak ada respon sama sekali guys. Orang-orang lokal juga mengatakan bahwasanya di tempat tersebut itu ada perkampungan orang-orang bunian. Nah si turis ini sama sekali gak tahu tentang kisah-kisah gaib ataupun perkampungan gaib tersebut guys. Si Yamada Kose mengatakan dia bertemu orang yang kakinya itu terbalik. Dan dia nemuin orang yang tubuhnya kerdil, pendek, kakinya itu terbalik gitu loh. Dia menyaksikan semua yang ada dan dilakuin di kampung tersebut guys. Jadi di perkampungan itu juga ada interaksi. Kayak ada pasar biasa, ada aktivitas barter, ada jual beli, dan ada banyak makanan yang dijual di sana. Nah kan si turis ini lapar. Pas dia mau ambil makanan nih, tangan dia itu malah nyolos gitu aja. Jadi makanan yang dia mau coba ambil itu gak terpegang sama sekali. Dan anehnya lagi, para pedagang yang ada di perkampungan tersebut sama sekali nggak ngeliat keberadaan dia. Dan katanya juga di sana itu ada bazar. Yang lebih sedihnya lagi itu, si Yamada Kose nggak menyadari kalau itu adalah perkampungan gaib. Dan untungnya ya dia nggak makan makanan yang ada di kampung tersebut. Soalnya kalau pendaki Jepang ini udah makan makanan yang ada di situ, dia nggak akan bisa balik lagi guys, katanya. Jadi ada rumor di kalangan pendaki, kalau kalian ditawarin makanan dari seseorang yang kalian gak kenal, atau ketemu desa kayak gitu, terus ketemu orang yang gak kenal dan ngasih kalian makanan, mending jangan dimakan dan jangan diterima. Karena kalau kalian terima makanan itu, kalian bisa gak balik lagi guys. Aku gak tahu ya, kalian gak balik karena menetap di dunia gaib itu, atau gak balik karena apa. Yang pasti ini cerita udah berjalan sejak lama. Banyak banget orang yang hilang pas ngedaki. Bisa jadi karena memakan makanan yang ada di kampung gaib itu, atau bisa jadi karena kelakuan ataupun perkataan yang tidak seharusnya untuk dikatakan. Jadi benar atau tidaknya cerita ini, teman-teman semua bisa ambil kesimpulan bahwasanya saat kita sedang mendaki gunung ataupun sedang berada di satu tempat, jagalah perkataan, jagalah perilaku, jangan lakukan hal fatal karena itu akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Dan satu lagi, jika teman-teman mau mendaki, lebih baik teman-teman semua ikuti jalur yang udah ditetapkan. Jangan membuat jalur baru karena hanya akan membuat diri teman-teman terkena bahaya. Oke guys, itu dia kisah pendaki Jepang yang sempat hilang. Jika ada saran, kritik, atau komentar lainnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan tunggu video selanjutnya. Dadah!